Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 mata kuliah Hak Atas Kekayaan Intelektual Fakultas Hukum Universitas Semarang. Pada kesempatan kali ini kami akan menyampaikan materi dan berdiskusi mengenai sengketa rahasia dagang yang akan disampaikan oleh Anissa Aura NIM 0001, Gita Nugrahini NIM 0022, Bayu Ihsanuddin NIM 0044, Ega Mawarni NIM 0057, saya sendiri Mega Mawarni NIM 0058, Resti Suryani NIM 0059, Kamtinah NIM 0111. Rahasia dagang diatur di dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000. Sesuatu bisa dikatakan dengan rahasia dagang apabila satu informasi yang tidak diketahui oleh umum di bidang teknologi atau bisnis. Kedua, mempunyai nilai ekonomi yang berguna dalam kegiatan usaha. Tiga, dijaga kerahasiaannya oleh pemilik rahasia dagang. Lingkup perlindungan rahasia dagang. 1. Metode produksi. 2. Metode pengolahan. 3. Metode penjualan atau informasi lain di bidang teknologi dan atau bisnis. Jangka waktu perlindungan rahasia dagang. Rahasia dagang tidak perlu didaftarkan dengan jangka waktu perlindungannya yang tidak memiliki batas waktu, karena undang-undang secara langsung melindungi rahasia dagang tersebut selama informasi masih bersifat rahasia, mempunyai nilai ekonomi, serta informasi tersebut dapat dijaga kerahasiaannya melalui upaya yang semestinya, sebagaimana telah diatur dalam pasal 3 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang rahasia dagang. Hak pemilik rahasia dagang. Menurut pasal 4 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang rahasia dagang, pemilik rahasia dagang berhak untuk yang pertama menggunakan sendiri rahasia dagang yang dimilikinya. Yang kedua, pemilik rahasia dagang berhak untuk memberikan lisensi kepada pihak lain melalui perjanjian lisensi. Yang ketiga, pemilik rahasia dagang berhak untuk melarang pihak lain untuk menggunakan atau mengungkapkan rahasia dagang tersebut kepada pihak ketiga untuk kepentingan komersial. Pengalihan hak rahasia dagang. Dalam pasal 5 Undang-Undang Rahasia Dagang menyebutkan bahwa pengalihan rahasia dagang dapat dilakukan dengan berbagai cara, yaitu dengan pewarisan, hibah, wasiat, perjanjian tertulis atau sebab-sebab lain yang dibenarkan oleh undang-undang. Setiap pengalihan yang saya sebutkan tadi harus dicatatkan di Direktorat Jenderal Haki. Dalam hal ini, apabila pengalihan tersebut tidak dicatatkan, maka tidak akan berakibat hukum kepada pihak ketiga. Pelanggaran rahasia dagang. Pelanggaran rahasia dagang terjadi apabila seseorang dengan sengaja mengungkapkan rahasia dagang, mengingkari kesepakatan, baik itu tertulis maupun tidak tertulis. Berikutnya, ia yang memperoleh atau menguasai rahasia dagang tersebut dengan cara yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Perbuatan tidak dianggap sebagai pelanggaran rahasia dagang apabila 1. Pengungkapan atau penggunaan rahasia dagang didasarkan kepada kepentingan pertahanan keamanan, kesehatan, atau keselamatan masyarakat. Berikutnya ada tindakan rekayasa ulang atas produk yang dihasilkan dari penggunaan rahasia dagang milik orang lain yang dilakukan semata-mata untuk kepentingan pengembangan lebih lanjut produk yang bersangkutan. Sengketa rahasia dagang. Menurut pasal 11 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000, pemegang hak rahasia dagang atau menerima lisensi dapat menggugat siapapun dengan sengaja dan tanpa tak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 berupa 1. Gugatan ganti rugi, 2. Menghentikan semua perbuatan sebagaimana dalam pasal 4. Gugatan dapat diajukan di pengadilan negeri atau para pihak dapat melakukan arbitrise atau alternatif penyelesaian sengketa. Sanksi pidana rahasia dagang. Berdasarkan ketentuan pasal 17 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang rahasia dagang menyatakan bahwa 1. Barang siapa dengan sengaja dan tanpa hak menggunakan rahasia dagang pihak lain atau melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 atau pasal 14 dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 tahun dan atau denda paling banyak 300 juta rupiah. Yang kedua, tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 merupakan delik aduan.
Baiklah, terima kasih teman-teman atas penyampaian materinya. Selanjutnya kelompok kami akan mendiskusikan mengenai pro kontra dari salah satu contoh kasus sengketa rahasia dagang yang terjadi antara PT GFI dengan kedua mantan karyawannya, yaitu Rahmat dengan jabatan Proses Engineering dan Andreas yang menjabat sebagai Roaster Engineering, yang berawal dari Rahmat dan Andreas berpindah tempat kerja di perusahaan PT GTM bergerak di bidang yang sama, yaitu pengelolaan biji coklat. Kedua karyawan tersebut menciptakan suatu produk yang sama dengan apa yang dilakukan di tempat kerja terdahulu. Setelah mengetahui hal tersebut, PT GFI mengajukan gugatan terhadap Rahmat dan Andreas yang dinilai tidak mematuhi surat pernyataan yang pernah mereka tanda tangani pada Mei tahun 2001 saat keduanya mulai bekerja dan dituduh membocorkan rahasia dagang perusahaan. Surat pernyataan tersebut berisi apa saja yang tidak boleh dibocorkan, seperti pembuatan segala macam produk, pengetahuan teknologi, pembukuan dan perencanaan anggaran, serta ketentuan lain yang mengikat keduanya, bahwa selama 2 tahun setelah keluar dari PT GFI, mereka tidak diperbolehkan bekerja pada perusahaan pesaing. Bagaimana pendapat teman-teman mengenai contoh kasus sengketa rahasia dagang tersebut? Silakan. Pada kasus tersebut, saya setuju karena Rahmat dan Andreas yang merupakan mantan karyawan PT GFI telah melanggar rahasia dagang dengan menciptakan suatu produk yang sama dengan tempat pekerjaan terdahulu, yang dalam hal ini mempunyai nilai ekonomi dan dijaga kerahasiaannya. Saya tidak setuju dengan pendapat Mbak Anissa. Memang betul dalam hal ini Rahmat dan Andreas menciptakan suatu produk dengan tepatnya bekerja terdahulu. Tapi dalam hal ini, bisa saja mereka menjadikan suatu produk tersebut sebagai media pembelajaran untuk menemukan inovasi baru. Ya, betul apa yang dikatakan Begita. Karena menurut pasal 15 huruf B Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang yang menyatakan bahwa tindakan rekayasa ulang atas produk yang dihasilkan dari penggunaan rahasia dagang milik orang lain yang semata-mata digunakan untuk kepentingan pengembangan produk tidak bisa dianggap sebagai pelanggaran rahasia dagang. Saya rasa tindakan yang dilakukan oleh PT GFI itu sudah benar karena kedua karyawan tersebut telah melakukan tindakan yang dapat merugikan perusahaan, yaitu dengan melanggar kontrak yang telah disepakati bahwa setelah masa hubungan kerja berakhir tidak diperbolehkan untuk bekerja selama 2 tahun pada perusahaan yang bergerak di bidang yang sama. Saya rasa kasus ini dapat disidangkan melihat adanya perjanjian kerja antara PT GFI dengan 2 mantan karyawannya. Seperti yang diketahui, PT GFI mengikat karyawannya dengan kontrak kerja, di mana kontrak tersebut memuat klausul kerahasiaan yang berkaitan erat dengan perlindungan rahasia dagang. Dengan menandatangani kontrak tersebut, maka Rahmat dan Andreas dianggap telah memahami bahwa klausul tersebut menyatakan bahwa mereka sepakat setelah PHK mereka tidak diperbolehkan untuk bekerja dalam waktu 2 tahun pada perusahaan yang bergerak di bidang yang sama. Tujuan melanggar rahasia dagang yang disampaikan PT GFI kepada kedua karyawan tersebut tidak dapat digolongkan pada pengertian perbuatan melawan hukum, dan mereka dapat melakukan pembatalan perjanjian. Hal ini terjadi karena adanya kesempatan untuk bertahan hidup dalam memenuhi kebutuhan ekonomi, dan manusia tak lepas dari urusan perut, dan dapat diartikan tidak bekerja tidak bisa makan. Realita hanya skill yang menentukan. Jadi, saya kurang setuju jika mereka dituduh melakukan wan prestasi. Perlu juga diingat, mereka juga berjasa pada PT GFI, yang mana ikut andil dalam kemajuan perusahaan. Jadi, dalam hal ini tidak adil untuk kedua karyawan tersebut. Baiklah, terima kasih atas pendapat dari teman-teman semuanya. Selanjutnya akan saya sampaikan mengenai kesimpulan dari contoh kasus sengketa rahasia dagang tersebut. Pada contoh kasus tersebut dijelaskan bahwa Rahmat dan Andreas telah menciptakan suatu produk yang sama dengan tempat bekerjanya dahulu. Menurut Undang-Undang Rahasia Dagang, jika suatu produk tersebut memiliki nilai ekonomis serta dijaga kerahasiaannya oleh PT GFI, dapat dikatakan bahwa Rahmat dan Andreas telah melanggar rahasia dagang. Selanjutnya mengenai perjanjian yang dibuat antara PT GFI dan kedua karyawannya
yang menyatakan bahwa setelah pemutusan hubungan kerja, karyawan tidak diperbolehkan bekerja selama 2 tahun pada perusahaan yang bergerak di bidang yang sama, itu telah melanggar pasal 38 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya telah melihat dan menyimak video presentasi kelompok kami dari awal hingga akhir. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.